Balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman untuk analisa ulang kembali, karena nanti kerugian ataupun keuntungan itu jelas teman-teman yang tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini berjalan sesuai skenario optimis kita ya. Beberapa waktu lalu kita bikin skenario optimis bahwa Agustus ini indeks bisa menyentuh 6.500 ya. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Jeleknya hari ini indeks membuat gap kecil di sini ya. Gap emang nggak harus ditutup teman-teman ya, tapi ada kemungkinan untuk ditutup terlebih dahulu teman-teman. Nah, kenaikan hari ini juga disertai oleh akumulasi asing dan kenaikan hari ini pun ditopang oleh saham-saham blue chip ya, saham-saham big bank. Jadi menurut saya indeks ini masih berpeluang untuk naik menyentuh target kita teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks teman-teman. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham BRPT. BRPT ini udah pernah kita bahas di sini teman-teman ya. Di sini ya, kisaran bayar di sini sekarang masih ada floating profit sekitar 20% lebih teman-teman ya. Dan saya juga masih hold. Tadi dia BRPT ini sempat mencoba breakout ya 6.100-nya sekaligus trend line-nya ini teman-teman, tapi di bawah turun. Itu artinya masih ada perlawanan seller ya di atas ini. Nah, buat teman-teman yang masih hold sama seperti saya ya, menurut saya BRPT ini masih berpeluang untuk naik teman-teman ya, masih berpeluang untuk menembus resist lainnya ini teman-teman di 6.100 di 1.100 teman-teman ya, di 1.100. Nah, kalau kita lihat candle 1 jam, candle hourly, nah kita bisa temukan ada support sini teman-teman ya, di area 1055 sampai 1060. Nah, teman-teman yang masih hold dari bawah bisa pasang trailing stopnya di bawah ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mau ingin ikut entry bisa spec buy di sini teman-teman. Spec buy di sini, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah ini teman-teman ya. Menurut saya sih dari segi volume ya, dari segi volume BRPT ini masih berpeluang untuk naik ya, tapi kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman ya. Kita harus tetap pakai trailing stop supaya cuan kita, profit kita terjaga teman-teman ya, enggak melorot begitu banyak teman-teman. Oke, itu saja untuk BRPT. Saham selanjutnya adalah BBKP. BBKP jujur nih teman-teman ya, jujur sebenarnya ini udah mau saya analisa minggu lalu teman-teman ya. Hari minggu lalu sebenarnya sudah saya buat coret-coretan di kertas, ini mau saya analisa, cuma nggak jadi saya analisa karena sudah ada 6 sahamnya. Saya kan biasanya bahas 6 saham setiap hari. Nggak jadi saya analisa karena saya bahas 6 saham dan nggak saya masukkan watchlist teman-teman. Jadi kenaikan 2 hari ini saya nggak tahu teman-teman ya, jujur saya nggak tahu. Saya ketinggalan jadinya teman-teman. Dan kenaikan 2 hari ini disertai volume yang besar teman-teman ya. Jadi BBKP ini masih berpeluang untuk naik teman-teman ya. Tapi ada kemungkinan besok ya. Besok kan Jumat nih, ada kemungkinan ada aksi profit taking. Nah, kalau besok BBKP turun dulu teman-teman, teman-teman bisa antri buy di daerah sini teman-teman ya. Di area 595 sampai 605. Nah, kalau besok dia turun dulu ke sini, maka itu bisa jadi area buy untuk kita teman-teman ya. BBKP ini menurut saya sih masih berpeluang untuk up ya, volumenya juga spek gede 2 hari. Menarik untuk kita tunggu ya BBKP ini. Saham selanjutnya adalah saham agro. Nah, agro ini saham yang paling sering kita analisa ya, pernah kita analisa di 1000. Nah, buat teman-teman yang masih hold ya, yang masih hold sama saham ini, menurut saya agro ini masih berpeluang untuk naik teman-teman ya.
Di sini kita bisa lihat ya, waktu dia membuat candle doji ini, volumenya up, itu artinya perlawanan buyers di bawah sini masih banyak teman-teman ya. Dan 2 hari belakangan ini volumenya kecil teman-teman ya, waktu dia konsolidasi volumenya kecil, dan hari ini volumenya naik lagi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold dari bawah sini, menurut saya agro ini masih berpeluang untuk naik teman-teman, masih berpeluang untuk naik. Dan yang baru mau entry sebaiknya kita tunggu di daerah supportnya ini teman-teman ya, di area 2490 sampai 2540. Nah, kalau entry sekarang itu risknya cukup tinggi ya. Kalau pasang stop di sini risknya itu sangat tinggi teman-teman, sekitaran 10%. Ini buat yang sudah hold dari bawah, masih dari bawah ya, masih hold, ini keep aja teman-teman ya. Pasang trailing stopnya di sini aja teman-teman, di area 2460 sampai 2500. Oke, saham berikutnya adalah saham Bahit. Pada analisa sebelumnya ya, kita pasang target di Bahit itu di 120 ya. Tadi high-nya kalau nggak salah di 117, ada 3 tick dari 120. Dan saya masih hold teman-teman ya, saya masih hold. Kenapa saya masih hold? Kalau kita lihat candle 1 jam ya teman-teman, sini kita lihat volume naiknya spike tinggi-tinggi, volume koreksinya tipis-tipis teman-teman ya, tipis-tipis. Jadi menurut saya ini Bahit ini masih berpeluang untuk naik teman-teman ya. Nah, yang harus kita jaga adalah daerah sini teman-teman, di area supportnya ini teman-teman ya, di 105 ya teman-teman. Nah, kalau besok Bahit ini breakdown dari 105, sebaiknya out dulu teman-teman ya, out, taking profit, supaya profitnya kita nggak berkurang terlalu banyak teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Bahit teman-teman. Yang masih hold dari bawah, menurut saya ini masih oke teman-teman, masih oke, masih berpeluang untuk naik ke 120 terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau itu di breakout, maka next target itu bisa saja ke 150 teman-teman ya, untuk Bahit. Oke, dan saham berikutnya adalah saham PNBS. PNBS ini sebelumnya udah pernah kita analisa teman-teman ya. Kalau nggak salah kita sarankan buy di sini dengan target di sini, dan yang ini sudah hit target ya. Yang analisa sebelumnya sudah hit target teman-teman, dan sekarang masih di area, sekarang masih konsolidasi ya. Ini masih di support trend lainnya teman-teman, belum di breakdown. Nah, menurut saya PNBS ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita gambar sebuah pattern, ini membuat pattern cup and handle teman-teman ya. Di sini cupnya, di sini handle-nya teman-teman ya. Kalau ini di breakout, kemungkinan dia akan melanjut ke kenaikan yang lebih tinggi teman-teman ya. Sorry. Mana sih? Sorry ya, kita ulang ya. Sini ada pola cup and handle teman-teman. Cup and handle, dan sekarang sedang berada di support trend lainnya ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, menurut saya ini cukup oke teman-teman ya. Menurut saya skenario nya untuk PNBS ini bisa saja seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang buy di harga sekarang, di harga 151, teman-teman bisa pasang stop loss di sini teman-teman ya, di supportnya ini, di bawah ini teman-teman, di bawah 146 teman-teman ya. Di bawah 146 teman-teman bisa pasang stop loss di sini ya, buat teman-teman yang baru mau antri di harga sekarang teman-teman. Menurut saya ini masih berpotensi untuk naik teman-teman ya, untuk PNBS ini. Dan saham selanjutnya adalah saham Cleo. Oke, Cleo ini menurut saya juga cukup oke teman-teman ya. Sorry. Nah, di sini pernah kita analisa ya, kita sarankan buy di area ini dengan stop loss di bawah 450 ya. Ini stop lossnya belum kena teman-teman ya, belum kena, dan volume koreksinya pun tipis-tipis ya.
volume naiknya spike, volume kurasi tipis-tipis. Jadi Cleo ini masih cukup menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 450 itu risknya sangat tipis teman-teman, dengan target pertama di 500. Kemudian kalau itu di breakout, kalau 500 itu di breakout, maka target berikutnya ya jauh lebih tinggi teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih.